Setelah kepergian Ibu Lestari, aku bergegas untuk pulang. Walaupun aku diberikan uang tadi, aku tetap memilih untuk berjalan kaki saja daripada naik ojek, karena memang jarak rumahku dengan lokasi ini memang gak terlalu, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Tak terasa perjalananku sudah hampir sampai di halaman rumah. Saat hendak melangkah ke rumah, langkahku tiba-tiba terhenti karena panggilan dari seseorang. Doni, dari mana kamu? Itu makanan dari siapa? Jangan bilang dari hasil kamu cari di sampah-sampah busuk itu, ucap Ibu Yati ketus sedangkan pandangan matanya menuju pada nasi yang ada di tanganku. Bu Yati memang dari dulu tidak menyukai keluargaku. Entah ada masalah apa ibuku dan Ibu Yati sampai sekarang pun aku tak tahu. Yang aku tahu ibu memiliki hutang pada Bu Yati. Saat itu ibu memohon dan menangis pada Bu Yati agar diberikan berhutang beras dan telur di warungnya, sehingga Bu Yati terpaksa memberikannya. 4 hari yang lalu Bu Yati memberiku 1 bungkus makanan. Saat itu aku kira Bu Yati memang peduli dengan keadaan aku dan adikku. Tapi dugaanku salah. Ketika bungkusan makanan itu aku buka, langsung tercium aroma tak sedap dari makanan itu. Ternyata Bu Yati memberikan makanan yang mulai membasi kepada kami. Aku langsung melarang adikku saat dirinya hendak menyantap langsung makanan itu. Aku mengatakan jujur bahwa makanan itu sudah tak layak untuk dimakan. Tampak sekali guratan kekecewaan pada matanya saat itu. Ini makanan bersih, Bu. Tadi dibelikan sama bosku. Alah, paling juga kamu yang minta untuk dikasihani. Oh ya, aku kesini untuk menagih hutang-hutang almarhum ibumu, ucap Bu Yati lancang. Maaf Bu, aku tidak memiliki uang sekarang, ucapku menunduk. Aku sengaja menyembunyikan uang pemberian Tante Lestari. Bukan aku tak ingin membayar hutang ibu, tapi aku hanya tak ingin mengecewakan Tante Lestari. Jika uang ini aku berikan pada Bu Yati, bisa-bisa aku besok tak bisa pergi ke rumah Tante Lestari. Karena uang ini dia berikan untuk ongkosku besok siang. Mendengar jawabanku, Bu Yati mendekatiku lalu memaksa mengambil nasi yang aku bawa. Sini, berikan nasi itu. Dari aroma nasi itu aku tahu itu nasi Padang. Berikan padaku. Hitung-hitung untuk menyicil hutang ibumu di warungku. Jangan Bu, ini untuk adikku. Dwi kelaparan Bu. Aku terisak memohon kepadanya. Namun bukannya berhenti, Bu Yati malah terus menarik nasi yang ada di genggamanku. Aku terus mempertahankan nasi ini agar tak diambil oleh Bu Yati. Namun tiba-tiba Bu Yati mendorongku hingga terjatuh. Astagfirullah, ada apa ini Bu Yati? Pak RT yang kebetulan lewat, melihat Doni terjatuh langsung menghampirinya. Melihat kedatangan Pak RT, Bu Yati nampak terkejut, lalu berpura-pura untuk menolong Doni. Pak RT, tidak ada apa-apa. Saya hanya memaksa Doni untuk menerima nasi itu agar mereka bisa makan. Tapi dia tidak mau. Makanya saya sedikit memaksa agar dia menerimanya. Saya tidak sengaja mendorongnya, makanya Doni terjatuh, ucap Bu Yati bohong. Apa itu benar Nak Doni? Tanya Pak RT padaku. Aku pun mengangguk karena tak ingin memperpanjang masalah ini. Syukurlah kalau begitu, saya pergi dulu, pamit Pak RT. Oh iya Pak, hati-hati, jawab Bu Yati. Setelah kepergian Pak RT, kukira Bu Yati juga akan pergi. Ternyata tidak, dia masih di sini dan memberikan peringatan kepadaku. Hei, Doni, masalah hutang ibumu belum selesai, masih ada 250.000 lagi. Jika kau bisa melunasinya minggu depan, aku akan menjadikan hutang-hutang ibu 2 kali lipat. Ancam Bu Yati lalu meninggalkan aku. Tak kuhiraukan lagi ucapan Bu Yati. Aku bergegas, aku mengetuk pintu rumah. Rasanya tak sabar melihat ekspresi adik ketika melihat aku membawa makanan untuknya. Assalamualaikum adik, dek ini abang. Buka pintunya, abang bawa makanan untukmu. Berulang kali aku mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban sedikit pun dari dalam. Rasa takut langsung menghantui perasaanku. Kemana adikku? Aku berusaha mengetuk pintu lebih keras lagi, barangkali adikku tertidur. Namun nihil, tetap tidak ada sahutan dari adikku. Tiba-tiba mataku tertuju pada jendela dan langsung memanjat jendela. Aku terkejut melihat adikku terbaring di lantai dengan tangan masih memegang perutnya. Kulihat wajahnya pucat, kakinya dingin. Ya Allah, apa yang terjadi kepada adikku? Batinku, aku bergegas menaruh makanan.
tadi ke meja dan mengangkat adikku ke kasur yang udah tipis, yang kami punya. Adik bangunlah, abang sudah pulang membawa makanan untukmu. Tangisku pecah, aku takut. Ya Allah, jangan ambil adikku. Aku berjanji aku akan membahagiakan dan membesarkannya. Lirihku sambil menyelimuti adikku. Beberapa saat akhirnya adikku bangun, aku langsung memberinya minum. Bang, aku sangat lapar sekali, ucap adikku dengan badan gemetar. Ini abang bawakan makanan untukmu, makanlah. Aku membuka bungkusan nasi dan memberikan kepada adikku. Tampak sekali binar bahagia di matanya. Dik, berdoalah sebelum makan. Ya bang. Setelah berdoa, adikku langsung menyantap makanannya dengan lahap. Melihat itu, tak terasa air mataku menetes. Dari mana abang mendapat makanan enak ini bang? Adikku berucap sambil menyantap makanannya. Tadi abang bertemu seseorang tante yang cantik dan baik. Ia menawarkan abang pekerjaan dan membelikan kita makanan. Jawabku jujur sambil menyantap makananku. Kulihat adikku hanya menjawab ucapanku dengan menganggukkan kepalanya saja. Bang, nasinya enak sekali. Ini pertama kali aku merasakan makanan anak seperti ini. Adikku berucap lagi dengan tangan yang masih mencomot ayam goreng yang tersisa sedikit lagi. Tampak sekali binar bahagia di matanya. Aku hanya menanggapi perkataan adikku dengan senyuman. Selama ini kami hanya memakan tempe dan sayur kangkung, itu pun jika ada uang. Jika tak ada kami hanya makan dengan garam. Ibu abang berjanji akan membahagiakan adik. Bahkan kalau perlu suatu saat abang akan membuatkan satu rumah makan untuk adik. Ucapku di dalam hati. Hari sudah menunjukkan jam 8 malam. Aku mulai menghidupkan lilin yang hanya tersisa setengah lagi. Rumahku tidak ada lampu seperti tetangga lainnya. Karena kami tak mampu untuk membayar listrik. Jika lilin yang kami punya habis, maka kami akan tidur dengan keadaan gelap. Untunglah malam ada sedikit penerangan yang masuk ke rumah kami. Aku berusaha menenangkan adik yang masih gelisah. Astagfirullah, ucap adik lalu kembali tertidur. Deras hujan menemani kamu malam ini, membuat keadaan yang semula sunyi semakin mencekam. Hanya suara kodok yang terdengar seperti saling bersautan di luar. Aku mengambil kain di dalam lemari lalu menyelimuti adikku. Aku merebahkan diriku di sebelah adik memandangnya. Membuat aku kembali meneteskan air mata. Aku tidak tahu bagaimana nasib kami ke depannya. Semua aku serahkan kepada Allah. Aku harus kuat demi adik. Ibu kami rindu, ucapku lirih, memejamkan mata lalu terlelap dalam tidur.